Kok ada Optimus Prime? Halo LPD Friends, saat ini saya tidak sedang berada di dunia Transformer ya tentu saja, meskipun ada Optimus Prime di belakang saya ini, tapi saya sedang berada di kompleks PT QMB New Energy Materials, sebuah perusahaan smelter pengolahan barang tambang nikel. Di tempat ini, PT QMB New Energy Materials merupakan anak perusahaan dari GEM Co Ltd, sebuah perusahaan Tiongkok yang merupakan mitra dari kerjasama kita, beasiswa Indonesia Tiongkok LPDP Central South University. Ya, program beasiswa Indonesia Tiongkok LPDP bersama Central South University dan GEM Co Ltd digulirkan sejak tahun 2019 lalu. Dengan waktu tempuh studi S2 selama 3 tahun, artinya kita sudah mendapatkan setidaknya dua angkatan dari program ini. Dan para alumni dari program tersebut, beberapa di antaranya sudah berkarir, khususnya di PT QMB New Energy Materials ini. Mas, awas mas, ada transformer mas. Mereka ada yang jadi researcher, ada juga yang menempati posisi strategis di pengolahan maupun produksi. Beberapa di antara mereka juga sekarang sudah sampai pada level supervisor atau mengisi posisi-posisi manajerial di PT QMB New Energy Materials ini loh teman-teman LPD Friends. Nah, seperti apa keseruan dan kisah inspiratif mereka? Yuk ikuti kegiatan Endomin, let's go! Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi Mas. Baikkah semuanya? Ya, baik. Sudah pada sarapan ini? Sudah. Berarti baterainya sudah tercukupi ya untuk kita podcast hari ini. Mungkin sebelum kita ngobrol banyak seputar karir teman-teman, perjalanan LPDP, kemudian pandangan terhadap industri nikel ke depan. Sebelumnya kita perlu untuk memperkenalkan diri dulu teman-teman ya. Dari mungkin Kak Ardi, Kak Stella, dan Kak Vincent gantian nih. Ngelihatnya kemana nih Mas? Nah, ke kamera itu ya. Hello， 大家好，我是 Ardi， 我来自 Makassar， 南苏拉威西。Hello， 大家好，我是房定，我来自奇马希。Hello， 大家好，我是万林，我来自帕普亚，我是中南大学的学生。Keren. Luar biasa, berarti tiga-tiganya ini ada dari batch berapa aja berarti di program LPDP CSU? Kalau saya dari batch pertama. Batch 1. Kalau saya dari batch 2. Batch 2, Batch 3. Batch 3. Jadi yang sudah alumni berarti di sini ada Kak Ardi sama Kak Stella, Ya, Kak Vincent sekarang posisinya lagi magang. lagi magang, berarti belum lulus ya. Belum. Jadi kita cukup diverse nih teman-teman, narasumber kita bisa meng-capture lah mudah-mudahan ya dari yang sudah alumni dan masih dalam program magang begitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih kepada teman-teman ya, seperti apa mengenal program LPDP CSU ini? Mungkin dari Kak Ardi dulu. Oke, jadi untuk program LPDP CSU ini pertama kali kenal ya di tahun 2019 ya. Karena memang di situ untuk batch pertama itu mulai di tahun 2019 itu. Nah, pada saat itu sebetulnya saya memang sudah plan untuk lanjut beasiswa LPDP ya di tahun 2019. Ketika itu saya lulus di tahun 2019 bulan 2, cuman memang saya tidak langsung apply untuk pekerjaan atau karir di dunia karir ya. Karena memang saya fokusnya mau ngambil beasiswa sih di luar negeri. Jadi memang sudah prepare untuk program LPDP juga. Pada saat itu tahunya sendiri sih. Jadi searching sendiri, nyari-nyari beasiswa dan pasti ketemunya ya LPDP ya kalau dari pemerintah ya, beasiswa dari pemerintah. Nah, singkat cerita seperti itu. Sudah prepare, kemudian di bulan-bulan 9 itu saya mendapat info tentang program beasiswa ini dari dosen pembimbing waktu itu. Nah, ditawarin kan pada saat itu. Jadi saya ya ini saya rasa program yang sangat menarik, sangat unik karena jarang ada program beasiswa full scholarship tetapi juga langsung diarahkan ke industri yang spesifik, ya industri yang memang betul-betul sangat terkait. Jadi saya rasa ya kenapa tidak ya, ini kesempatan yang sangat baik waktu itu. Dulu S1-nya di mana, Mas Ardi? S1-nya di Makassar, Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Pertambangan. Teknik Pertambangan. Cuman ya. memang teknik pertambangan kan agak luas juga. Nah, pada saat itu saya ngambil yang fokus yang memang beririsan dengan jurusan metalurgi ya. Luar biasa. Dari Kak Stella seperti apa kenalan sama LPDP? Kalau dari saya pribadi, perkenalan dengan LPDP-nya karena semasa
waktu kuliah satu Mas, saya sering ikut workshop di IDP Bandung. Nah di situ banyak ketemu sama teman-teman Our di LPDP sebelumnya. Terus memang udah ada niat buat lanjut studi ke luar negeri. Cuman setelah lulus kuliah itu saya ada pengembangan karir dulu selama 2 tahun. Nah, dirasa sudah cukup pengembangan karirnya, ternyata menemukan nih program LPDP CSU ini. Karena saya rasa inline dengan major S1 saya dan fokus bidang saya di saat itu, saya apply lah Mas program ini. S1-nya di jurusan apa? Di Teknik mana? Metalurgi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, di Unjan ya. Oke. Dari Kak Vincent? Kalau saya mungkin agak beda sendiri ya. Jadi kalau saya di Papua itu kenalnya LPDP pada tahun 2019. Jadi waktu itu kan ikut salah satu organisasi sosial. Kemudian ada senior yang datang, kemudian kayak memberikan motivasi lah. Nah, ternyata dia award di LPDP juga. Nah dari situ saya tahu nih ya, oh ada LPDP ternyata. Nah untuk beasiswa LPDP CSU ini sendiri, kebetulan pas waktu malam mau tidur kan scroll TikTok. Oke. TikTok, Instagram. Oh ya, ya nggak apa-apa juga. Ada juga kok ada juga akun TikTok. LPDP di Tapi pada TikTok. saat itu kebetulan scroll Instagram, kemudian lihat ada brosur informasi LPDP CSU. Nah dari situ tes. Oke. Cukup berhasil ya kerjaan PR kita, ternyata teman-teman juga lihatnya dari media sosial ya ternyata. Keren tim Pom LPDP. Nah, kemudian mungkin di Kak Vincent S1-nya dulu di mana? Jurusan apa? Kalau saya teknik pertambangan di Universitas Cendrawasih Papua. Oh, di Papua ya, Ya, memang ya. Jayapura. Oke, siap. Kemudian memutuskan untuk studi lanjut di bidang metalurgi ya, di Central South University. Kira-kira susah nggak kuliah metalurgi itu? Apalagi nih udah metalurgi di Tiongkok lagi kan? Jadi seperti apa? Susah nggak sih kuliah di metalurgi dan di Tiongkok? Dari Kak Vincent dulu. Oh, kalau dari saya, kalau dibilang susah ya pasti susah, tapi bukan berarti tidak bisa belajar metalurgi. Jadi pada saat kalau saya karena saya dari pertambangan kan, jadi kalau pertambangan kan artinya eksplorasi tambang, berkaitan sama tambang. Nah, pada saat pertama belajar metalurgi, oh ternyata ada lanjutan nih dari tambang, pengambilan material, raw materialnya kemudian bisa diolah dan ada jurusannya ternyata. Nah itu baru saya tahu bahwa ada jurusan metalurgi. Karena kebetulan di Papua, mungkin Indonesia Timur baru ada di Universitas Hasanuddin ya. Iya, baru ada di Unhas. Jadi kalau untuk yang lain-lain belum ada. Jadi baru tahu kalau misalnya metalurgi itu ada dan sesusah itu juga. Ternyata Susah. Iya, susah. Nah, di Tiongkok sendiri karena belajar di salah satu universitas terbaik, top satunya di China. Jadi memang belajarnya dengan dosen-dosen juga yang lulusan luar negeri dan lulusan di China juga, banyak hal lah yang belajar kemudian lebih giat lah belajarnya. Karena memang belum ada dasar untuk metalurgi itu sendiri ya. Oke, tapi bisa kan Bisa. ya? Jadi ini tidak menutup kemungkinan juga ya dari pertambangan, justru malah inline ya teman-teman ya, begitu. Apalagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur kayaknya masih belum banyak nih Iya, orang-orang yang berkecimpung di dunia Iya. metalurgi ini. Betul Mas? di Papua sendiri metalurgi itu jurusannya unpopuler lah, maksudnya belum banyak orang yang tahu. Belum populer ya, iya. Ya dirimu lah mempopulerkan. Ya, semoga lah ya melalui podcast ini. Mudah-mudahan. Kalau dari Kak Stella gimana nih kuliah di metalurgi di Tiongkok juga? Kalau buat saya sih daripada kata sulit, saya lebih senang kata challenging ya Mas. Oh, challenging. Oke, siap. Kalau buat saya sih memang challenge utamanya itu di pengantar bahasanya. Pengantar buat bahasa sehari-hari ya. karena memang kita di sana pakai bahasa Mandarin kan ya Mas, dan juga memang ketika berkomunikasi dengan dosen juga ada dosen yang memang harus dia lebih senang ke kita kalau ngobrol pakai bahasa Mandarin. Paling itu sih Mas kalau buat saya challenge utamanya. Kalau untuk akademik, karena saya di S1 udah dapat bekal kurang lebihnya, ya waktu S2 cuma tinggal memantapkan aja ilmu-ilmunya. Paling sisanya harus adaptasi dengan musim, karena kita di Indonesia tinggal dengan 2 musim. Betul. Yang di Cina kita harus berhadapan dengan 4 musim. 4 musim, Itu itu aja sih, tantangan-tantangannya ya. Kalau dari Kak Ardi gimana Kak Ardi? Kalau dari saya sendiri, kebetulan karena background saya sama ya dengan Mas
Vincent ya, dengan Mas Vincent. Jadi karena kami dari teknik pertambangan, jadi memang challenge-nya di situ sih. Karena ya bisa dibilang kalau kita dulu kuliah teknik pertambangan ya, waktu S1 itu kita basic-basic di metalurginya itu masih belum dapat. Jadi ya cara mengakalinya itu pada saat itu ya saya ya lebih banyak spend waktu di luar waktu perkuliahan untuk belajar kembali basic-basic di metalurgi. Cuman memang ya kembali lagi kita sebetulnya bisa ngikut dengan ritme pelajaran ataupun dengan perkuliahan. Selama memang kita harus yaitu tadi di luar jam perkuliahan kita belajar mandiri gitu tentang basic-basic metalurginya. Tapi overall oke, kita masih bisa ngikut gitu. Kalau kendala bahasa sendiri, teman-teman ada basic bahasa Tiongkok nggak sebelumnya? Bahasa Mandarin nggak ada. Kalau dari saya sendiri pribadi nggak ada ya. Nggak ada. Jadi dari nol nih teman-teman Iya, belajar. sama-sama dari Sama-sama nol. bertiga dari nol. Mungkin bisa dijelasin juga gimana belajar bahasa Tiongkok nih di situ. Apakah memang udah ada embed kurikulum dari tempat CSU sendiri atau seperti apa, Mas? Oke, jadi sebetulnya kalau pelajaran bahasa Mandarin ya, itu memang sudah ada di kurikulum sebetulnya ya. Iya, jadi satu semester itu kita akan belajar basic Mandarin sebetulnya. Cuman memang ya masih kurang sih sebetulnya. Jadi memang kita di luar perkuliahan itu memang harus sering berlatih atau belajar sendiri, mandiri gitu. Cuman memang kembali lagi kalau untuk program beasiswa ini kan bahasa pengantar di kampus itu kan bahasa Inggris ya. Jadi untuk bahasa Mandarin itu lebih kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari di luar kampus gitu. Buat Saat survive berbelanja. ya. Iya betul, buat survive. Oke. Berarti nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya buat teman-teman yang lain. Iya. Mungkin nggak ada basic nol sama sekali nih di Mandarin. Nah, nanti bisa sendiri ya, Mas Bisa, ya. pasti bisa. Learning by doing lah Betul. istilahnya ya, begitu. Oke, kalau dari tantangan akademik misalkan kan kita kan selama ini teman-teman kan semuanya lulusan dalam negeri ya teman-teman ya, S1-nya begitu. Ada yang beda nggak ketika belajar di Indonesia dan belajar di Tiongkok begitu? Mungkin dari Kak Vincent pengalamannya seperti apa? Lebih bedanya apa sih dibanding kelas di Indonesia dan kelas di Tiongkok itu? Dari saya ya, karena saya S1-nya di Papua di Universitas Cendrawasih. Jadi kalau dari segi akademik proses belajar mengajar perbedaan dengan di negeri Tiongkok itu saya punya pengalaman yang mungkin bisa ya sering pengalaman. Oh, Jadi boleh. kalau dari segi akademik dan proses belajar mengajar itu pernah punya pengalaman pada saat semester 1 itu kemudian masuk di salah satu mata kuliah ya yang katanya dasar metalurgi. Katanya dasar. Ya. Kemudian dosennya itu mengajar di papan tulis kan setengah dari papan tulis itulah. Terus dibilang kayak ini dasar ini di metalurgi dalam itu suasananya di luar lagi sejuk musim semi kalau nggak salah. Tapi saya badanku hangat. Terus kayak waduh apa ini kok dasar sudah sampai segini kan. Jadi agak takut juga. Kemudian dibilang kalau mau cari dasar-dasar ini ke perpustakaan katanya. Nah di sana banyak buku-buku tentang ini. Nah kemudian ke perpustakaan saya ke sana, terus di perpustakaan itu ternyata kita harus ngantri. Jadi nggak semacam yang di Indonesia. Ya, kita bisa hitung dengan jari kan. Dalam karena itu. sepi ya kalau di sini ya perpus ya. Itu dia. Nah di Tiongkok itu kagetnya saya kayak culture shock lah pada saat masuk. Kok antri kita? Jadi pagi kita booking si tempat duduknya itu. Nah kemudian sore baru bisa kayak masuk. Oh gitu. Baca buku. Terus kalau misalkan nggak dapat, tebak mereka kemana. Jadi di sana itu ada kami sebutnya apa ya, warung belajar, semacam restoran belajar lah. Jadi di sana itu ada toko atau kayak restoran gitu, ada meja, kemudian ada lampu belajar. Jadi kalau nggak dapat tempat di perpustakaan, nah ke situ tempatnya. Jadi sekitar 20.000 per jam, 20.000 rupiah per jam. Oh gitu. Nah jadi dalam benak saya itu kayak wah. Ini kayak tamparan keras lah, kayak disuruh putar olahraga terus ditampar kayak wah ini harusnya belajar tuh seperti ini nih. Iya. Berarti beda banget ya vibes itu, belajarnya vibes belajarnya itu. Asian value mungkin seperti itu ya harusnya ya. Memang belajar di sini kayaknya ya belajar ya mainnya ya. Tapi ternyata di situ semua orang taking seriously ya untuk belajar betul, begitu. Jadi jadi motivasi juga lah kayak ternyata memang harus belajar sekeras ini. Gimana ada
mengikutinya agak sempoyongan nggak? Ya awal-awal sempoyongan. Ya awal-awal sempoyongan, terus diskusi sama teman-teman yang mahasiswa China juga kan. Mereka kayak sambil ngajarin kita juga, sambil belajar sama-sama tuh kayak langsung, oh ternyata vibes-nya belajar itu begini. Jadi bisa lah mengikuti, masih bisa. Nah, Masih jadi bisa motivasi mengikuti. juga. Keren. Berarti itu cukup berbeda ya, dan Iya, itu cukup mungkin yang berbeda. harusnya menjadi kritik ya, kepada sistem belajar kita itu ya. Ya ternyata kalau mau maju ya mau Ya, nggak mau seperti seperti itu itu. ya, Iya, untuk belajar lebih keras begitu. Dan kabarnya di dalam perkuliahan di Central South University ini kan seperti halnya universitas-universitas internasional ya. Jadi memang Iya. banyak orang internasional yang datang Betul, seperti itu. Juga kegiatannya nggak hanya berkisar di akademik, tapi juga kegiatan senang-senangnya juga ada ya, Kak Stella ya. Kabarnya ada cultural fest juga di situ. Nah itu ngapain aja tuh di Central South University? Kapan dia ada cultural fest itu dan ngapain, Mbak? Kalau di Central South University Cultural Fest itu biasanya 1 tahun sekali, Mas. Setahun sekali. Setahun sekali. Di situ kita untuk mahasiswa internasional semua diberi kesempatan untuk mempromosikan budaya tiap negaranya masing-masing. Baik itu nanti dance, makanan, terus juga kayak pakaian adatnya dari negaranya, dari daerahnya masing-masing. Terus kita nanti bisa ngajarin teman-teman budaya dan bahasa dari negara kita masing-masing dengan sambil ngenalin makanan kita, khas kita apa. Kalau waktu itu kita dari teman-teman PPIT Changsa itu ngenalinnya nasi kuning, tempe orek, onde-onde. Itu kamu semua kan yang bikin kan? Enggak Iya sih, kan? bareng sama teman-teman itu kita bareng-bareng masaknya. Terus kayak kita janjian kompak pakai batik dan kebaya. Oh gitu. Tuh, Iya, gitu iya, sih, iya. Mas. Jadi menyenangkan sih ya untuk kuliah di situ. Teman-teman Indonesia juga banyak ya di Banyak, Changsa Mas. ya. Banyak kita. Oke. Jadi tidak ada kekhawatiran juga ya untuk teman-teman yang mungkin masih ragu nih untuk kuliah di Tiongkok. Kalau masalah makanan nih, Kak Ardi gimana di sana? Kalau masalah Halal food gitu-gitu, gampang nggak? Jadi memang sebetulnya pas sebelum aku ke Cina ya, itu memang sempat ya pasti khawatir lah kalau kita khususnya untuk yang muslim mungkin ya, terkait dengan makanan yang non halal gitu atau makanan halal seperti itu. Cuman memang yang mengejutkan bahwa ketika di sana itu makanan halal itu bisa dibilang relatif lebih mudah ditemukan ya sebetulnya. Iya. Karena pengalaman kan sebelumnya juga sempat lah ke beberapa negara, misalnya kayak di Jepang itu agak susah itu misalnya menemukan makanan halal. Nah kalau di CSU sendiri, CSU itu kan di dalam lingkungan kampus itu ada beberapa gedung kantin ya. Dan gedung kantin itu hampir di semua gedung kantin itu ada disediakan satu lantai khusus untuk makanan halal. Oke. Iya. Jadi kan memang mungkin masih jarang juga ya yang tahu di luar Tiongkok itu. Kalau di Tiongkok itu ternyata memang ada banyak etnis atau suku, dan beberapa etnisnya itu mayoritas ada yang muslim gitu, seperti suku Hui ya contohnya. Nah dan biasanya mereka itu kalau di Tiongkok ya biasanya mereka buka warung-warung gitu. Jadi walaupun di luar lingkungan sekolah pun sebetulnya ada juga restoran-restoran atau rumah-rumah makan halal yang bisa dijumpai. I see. Ya, jadi sebetulnya ya relatif lebih mudah lah menjumpai makanan Mudah halal. ya. Kalau untuk fasilitas peribadatan gitu gimana, Mas? Nah ini juga ternyata mengejutkan juga ya ketika di sana ternyata di Changsa itu ada masjid juga. Oh, ada Jadi masjid. Jadi kalau teman-teman yang mau Jumatan itu bisa ke masjid. Cuman memang ya istilahnya dalam satu kota ya itu ada satu masjid aja biasanya maksimal. Kecuali mungkin untuk kota-kota yang mayoritas ada banyak muslimnya di situ ya. Cuman ya kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Begitupun untuk teman-teman yang non muslim ya. Kalau di Tiongkok itu juga ada rumah ibadah juga untuk mereka. Dan untuk gerejanya juga kapasitasnya besar. Kapasitasnya besar, ibadahnya bisa 3 kali dalam 1 hari. Dan juga ada rumah ibadahnya udah terpisah, ada yang Protestan dan ada yang Katolik. Cuman untuk ibadah dalam bahasa Inggris itu hanya ada di gereja yang Katolik, Mas. Untuk rumah ibadah yang Protestannya full bahasa Chinese. Oh gitu, keren. Berarti ya aman-aman aja ya, nggak perlu ada yang dikhawatirkan begitu untuk masalah peribadatan maupun makanan-makanan begitu ya. Salah satu dari keunggulan program beasiswa kemitraan LPDP CSU ini
adalah alumninya mendapat kesempatan yang lebih terbuka untuk berkarir langsung di GEM Group ya teman-teman ya. Termasuk yang ada di PT QMB New Energy Materials di Morowali ini. Kak Sela boleh dijelaskan ya secara overview singkat lah tentang QMB ini sebenarnya pabrik apa begitu? Apa core bisnisnya yang dilakukan? Nah, untuk PT QMB New Energy Materials ini salah satu smelter nikel. Dia itu joint venture antara 3 negara Mas. Ada Jepang, Tiongkok, dan Korea. Untuk core bisnisnya itu produksi nikel dari laterite nickel ore menggunakan teknologi HPAL. Untuk produk utamanya itu kita ada MHP. MHP ini yang digunakan sebagai bahan utama untuk EV baterai. Bahan utama dari EV baterai, oke. Memang secara bahasa bayinya tempat ini adalah smelter nih, pengolahan nikel. Jadi sebelum, kalau biasanya kita mengekspor raw material ya, jadi kita bentuknya tanah ya dulu ya. Dan bentuknya tanah itu kita jual ke ekspor ke luar negeri. Tapi sekarang kita bisa ya untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi begitu ya. Nah ini tempatnya namanya smelter ya, smelter nikel, dan itu produk akhirnya adalah MHP begitu ya untuk produk baterai electric vehicle. Nah itu dia teman-teman. Dan gimana cerita prosesnya nih teman-teman, ada bisa sampai ke sini itu apakah ada semacam ikatan dinas dari GEM atau ya bebas-bebas aja gitu dari program LPDP CSU ini, seperti apa skemanya? Dari Kak Ardi dulu. Oke, jadi kalau untuk program LPDP CSU ini, kerjasama LPDP CSU dan GEM ini sebetulnya tidak ada ikatan kontrak ya. Setelah lulus kuliah harus bergabung dengan GEM. Cuman memang kita mendapatkan priority recruitment. Jadi pada saat lulus nanti kita akan ditawarkan apakah memang bersedia untuk bergabung dengan GEM atau tidak. Jadi memang kita punya opsi untuk misalnya mau bergabung atau tidak, seperti itu. Ketika lulus. Ada prioritas dalam rekrutmen tapi nggak harus di GEM juga gitu ya, masih diperbolehkan juga untuk berkarir di tempat manapun begitu ya. Dan kuliahnya kan selama 3 tahun ya teman-teman ya. Itu 3 tahun kan cukup tidak lazim ya di S2 gitu. Bahkan sekarang tuh S2 kayaknya majority udah cuma setahun begitu. Ngapain aja 3 tahun itu? Mungkin dari Kak Ardi, Kak Vincent lah. Oke. Jadi kuliah 3 tahun di Tiongkok itu jadi pada umumnya ya S2 semester ada mata kuliah satu, kemudian setelah 2 semester itu ada namanya Mandarin Camp. Jadi ada dari GEM memberi kesempatan kepada kita. Jadi selain kita belajar Mandarin di dalam lingkungan kampus dari akademik, tapi ada juga Mandarin Camp selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu dari jam 7.30 pagi sampai jam 9 malam tuh full belajar Mandarin. Nah, dan dosen-dosen juga mengajar. Pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Cuman ada latihan-latihan, kemudian percakapan, membaca terus menulis Hanse. Jadi banyak belajar lah Mandarin dari Mandarin Camp itu. Agak dicekokin juga sih. Oh gitu tapi, ya. Tapi bagusnya penting juga ya. Penting juga, dan bagusnya pada saat magang. Karena setelah Mandarin Camp itu ada magang, nah ternyata membantu nih Mandarin Camp ini membantu pada saat magang. Jadi kan di magang di sini tuh kebetulan kami tuh ada magang di 3 tempat. Jadi ada yang sekarang 4. Jadi ada yang di Jingmen di Tiongkok, di Shenzhen Tiongkok juga, terus di Bandung sama di Morowali. Nah kebetulan saya dapat kesempatan yang di Morowali ini, dan ada di lab sendiri tempat saya eksperimen itu ada warga negara Tiongkok juga. Nah dari Mandarin Camp inilah kita bisa berkomunikasi lah, dasar-dasarnya. Jadi 3 tahun itu kalau di breakdown ngapain aja nih? Tahun pertama kuliah materi ya kuliah. Biasa. Tahun kedua Mandarin Camp dan magang. Ya, tahun ketiga menyusun tesis begitu. Jadi ya 3 tahun ada teorinya juga, ada prakteknya begitu ya. Ada survivalnya juga ya, belajar bahasa Mandarin ya begitu. Dan sekarang teman-teman saat ini berada di PT QMB New Energy Materials. Menduduki posisi sebagai apa nih sekarang? Mungkin dari Kak Ardi dulu. Oke, kalau dari teman-teman batch pertama ya, dari teman-teman angkatan saya, jadi ketika lulus itu memang
kita bekerja mungkin masih merangkak dari awal juga dari bawah ya. Tapi kalau sekarang hitungannya ya mungkin kita sudah bekerja kurang lebih 3 tahun ya. Dan semua dari batch pertama itu sudah bisa dibilang menduduki level manajerial. Jadi memang kalau dari jenjang karir itu sangat dibilang cukup cepat ya kalau di GM ini, khususnya untuk teman-teman yang memang punya background pendidikan yang lebih seperti itu. Jadi memang kalau GM ini salah satu tipikalnya itu mereka sangat concern dengan background pendidikan karyawan. Itu sangat dipertimbangkan untuk di posisi manajerial seperti itu. Kalau Kak Ardi sendiri ngapain hari-hari ini? Kalau saya sendiri sih, saya di departemen R&D ya, di departemen R&D. Kemudian awalnya juga saya lebih banyak fokus ke penelitian, proyek-proyek penelitian pengembangan yang ada di PT QMB. Namun kurang lebih setahun terakhir ini saya juga lebih banyak mengurus masalah manajemen karyawan, misalnya manajemen R&D gitu. Begitu. Berarti teman-teman yang udah lulusan dari batch 1 ya, bekerja selama 3 tahun ternyata sudah cukup mampu untuk menduduki posisi-posisi manajerial ya, udah cukup strategis. Jadi keren sih teman-teman ya. Kalau dari batch 2 lagi ngapain nih sekarang Mbak karirnya teman-teman dari batch 2? Kalau teman-teman dari batch 2 kita lagi masa probation sih Mas. Oh, probation. Baru lulus di bulan kita apa? di bulan Juli 2025. Oke. Berarti sekarang September ya. Baru sebulan Mas. Baru sebulan. Oke. Terjun ke industrinya. Oke. Sekarang Kak Stella di apa hari-hari? Kalau saya posisinya di public relation. Oke, public relations ya. Atau hari-harinya kegiatannya ngapain? Kalau saya pribadi bertanggung jawab sebagai public relation assistant, untuk job desk-nya mencakup menjaga hubungan eksternal antara pihak PT QMB dengan PT IMIP, juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya sih Mas. Oke, sebagai PR ya. Kalau Kak Vincent masih magang, ya, masih gitu. Magang. Magangnya di divisi atau bagian apa? Kebetulan kami yang di QMB itu magangnya di R&D, Research and Development. Jadi di situ penelitian-penelitian kami yang sudah ditentukan, nah eksperimennya semuanya dijalankan di sana. Oke, ya. Magangnya di tempat Kak Ardi berarti ya, di R&D ya. Oke. Kalau di R&D sendiri mungkin boleh di-spill ngapain aja Mas? Penelitiannya itu tentang apa aja yang lagi digarap sekarang? Oke, kalau di R&D sendiri kita kan sebetulnya fokusnya bisa saya bilang secara umum dibagi menjadi 2 ya. Pertama tentu saja bagaimana mengoptimalkan produk yang sudah kita hasilkan sekarang. Jadi proses produksi yang sudah ada sekarang, ketika nanti di lapangan kita menemukan masalah atau misalnya ada kualitas ya, kurang lebih kayak QC-nya gitu ya. Kalau ada kualitas yang perlu ditingkatkan, itu kita memecahkan solusinya di laboratorium terlebih dahulu sebelum nanti diaplikasikan ke lapangan. Itu satu. Kemudian kedua itu kita melakukan pengembangan lain seperti misalnya pemanfaatan produk sampingnya ataupun mungkin pemanfaatan limbahnya seperti itu. Jadi memang kita di GM sendiri itu sangat concern dengan bagaimana bisa mengolah kembali limbah-limbah yang dihasilkan, sehingga ya harapannya nanti ke depannya ya bisa dibilang seperti zero waste. Zero waste. Luar biasa. Ya, karena GM sendiri kan kalau di Tiongkok itu dia kan mengolah limbah malah ya, mengolah limbah elektronik sebagai bahan bakunya seperti itu. Jadi memang concernnya sangat ke situ sih. Jadi tugasnya cukup berat Mas Ardi ya, berat, ternyata ya untuk meneliti tentang hal itu. Tapi hal itu inline ya dengan apa yang dipelajari selama di perkuliahan. Iya, betul. Jadi memang sangat inline. Jadi ya memang ilmu-ilmu basic metalurgi yang kita dapatkan di perkuliahan itu ya memang benar-benar diaplikasikan di laboratorium gitu ya. Kemudian apakah cukup membantu juga? Dulu magangnya di mana Mas? Kebetulan kami untuk batch 1 itu kan karena pas dengan masa COVID ya, jadi kami semua di batch 1 itu magangnya di Indonesia, di kawasan PT QMB seperti itu. Di sini kah? Iya, di sini. Oh, berarti memang dari magangnya Kak Ardi udah di sini, ya, betul. Kerjanya juga kembali di sini, ya, begitu ya. Oke. Selain tadi kita ngomongin soal etos belajar nih, di sini kan cukup internasional juga ya. Di sini juga pegawainya campur nih, ada tenaga kerja Indonesia, ada juga yang dari Tiongkok, begitu ya. Selama berpapasan, selama berinteraksi, bekerja bersama teman-teman dari
tenaga kerja Tiongkok. Melihat mereka seperti apa nih Mas? Apa yang bisa dipelajari? Apa perbedaan etos kerja mereka begitu kan? Bisa dibilang negara maju ya. Seperti apa sih etos kerja orang dari negara maju itu? Mungkin dari Kak Ari dulu deh, boleh. Oke, jadi kalau etos kerja dari teman-teman dari TKA ya, yang dari Tiongkok ini, yang pertama yang bisa saya highlight itu ya tentu saja terkait kedisiplinan. Jadi memang mereka sangat-sangat ketat terkait dengan kedisiplinan ya, kedisiplinan kerja. Kemudian juga struggle ya kerja kerasnya mereka itu sangat tinggi ya dalam bekerja. Memang saya rasa wajar lah kalau misalnya mereka bisa berkembang dengan sangat cepat seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalnya yang saya lihat nih di Indonesia kan kita cenderung lebih santai ya dalam bekerja ya, lebih santai, lebih fleksibel. Work life balance ya. Work life balance. Kalau di sini memang ya etos kerja mereka itu sangat tinggi ya. Mereka ya bisa dibilang mengerahkan hampir semuanya itu untuk bekerja itu. Cuman yang bisa kita lihat memang mereka perkembangannya sangat cepat, termasuk dengan perusahaan PT QMB ini yang bisa saya bilang pertama kali masuk ke kawasan IMIP ini kan di tahun 2019 kalau nggak salah ya, awal mula pembangunan, dan itu sampai sekarang itu kita sudah sangat berkembang sangat pesat ya dengan produksi yang sudah berkali-kali lipat seperti itu, dan juga kita sudah membuka berbagai kawasan baru juga seperti itu. Jadi memang wajar lah kalau dengan kerja kerasnya ini terbayarkan dengan perkembangan yang sangat cepat dari mereka. Kalau well-being orang yang bekerja di sini bisa didapatkan dengan apa nih Mbak di PT QMB ini? Maksudnya fasilitas apa aja yang menunjang nih selain pekerjaan ya? Apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bekerja di sini? Untuk hiburannya sebenarnya banyak, Mas. Kita di sini juga dari perusahaan nggak cuma menuntut teman-teman rekan-rekan untuk bekerja keras. Kita itu ada fasilitas kesehatan, kita punya gym lengkap. Untuk hiburan kita juga ada bioskop. Terus kita juga menyediakan ruangan warnet di mana teman-teman itu kalau pengen main game online tapi nggak punya PC atau nggak punya laptop, di kamarnya itu bisa main di ruang warnet. Terus untuk teman-teman yang senang belajar, teman-teman yang senang baca buku, kita juga perpustakaannya lengkap banget untuk koleksi-koleksi bukunya, dari akademisi sampai ke novel fiksi, komik-komik juga ada, Mas. Terus kita juga ada kolam berenang, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan badminton. Untuk kegiatan olahraga yang menghibur teman-teman di sini juga ada. Untuk di bulan ini kita ada tanding renang, bulan depan kita ada tanding futsal, ada tanding basket. Seperti itu sih Mas, kurang lebihnya. Jadi sudah cukup terpenuhi juga ya masalah well-being untuk teman-teman yang bekerja di sini. Hiburannya juga sudah cukup lengkap begitu ya. Nah, kalau Kak Vincent nih, yang saat ini posisinya kan belum lulus ya, masih magang begitu dan masih berstatus magang. Boleh cerita apa yang dilakukan selama magang di sini? Oke. Jadi kebetulan karena judul saya berkaitan dengan transportasi selari nikel. Jadi kalau kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin kan PT QMB itu kan datangkan si raw ore-nya pakai dump truck kendaraan lah ya. Jadi sekarang itu ada inovasi terbaru di mana kita menggunakan pipa untuk mengantarkan si selari ini. Jadi saya banyak penelitian, banyak mencari data terkait dengan gimana nih cara mentransfer si selarinya dari tambang raw ore-nya itu kemudian bisa sampai di HPAL. Nah, jadi kegiatan saya setiap hari itu ada di R&D, jadi dibantu juga sama TKA, teman-teman dari Tiongkok yang sudah kayak punya bidang di bagian itulah. Nah, jadi banyak berdiskusi sama mereka. Jadi setiap minggu kami juga punya meeting. Jadi gimana melihat progres anak-anak magang ini selama sampai di sini, sampai sekarang itu gimana progresnya. Nah, seperti itu. Sekarang kan bulan September, Kak Vincent akan magang selesai di bulan apa berarti? Jadi kalau misalkan ini cepat nanti bisa Desember atau Januari udah balik ke Tiongkok, menyelesaikan tesisnya. Begitu. Yang penting datanya lengkap dulu. Oke. Oke, kalau buat Kak Stella nih yang di PR, kita mau tahu dong berapa jumlah alumni dari LPDP. Mungkin bisa disebut LPDP CSU. Kalau ada LPDP yang lain?
Ada juga ya Ada di juga, sini ya. Mas. Ada juga. Berapa orang talenta-talenta kita yang dari beasiswa LPDP ini di PT KMB ini, dan apakah posisi-posisi mereka itu udah cukup strategis nih dalam hierarki SDM atau talenta industri pernikahan di PT KMB? Untuk total alumni award di LPDP yang ada di PT KMB itu ada sekitar 22 orang, Mas. Untuk 20 orangnya itu dari program LPDP CSU dan 2 orangnya itu program LPDP reguler. Oh gitu. Iya. Menurut saya pribadi, selama kurang lebih sebulan ini saya bekerja bersama rekan-rekan. Menurut saya teman-teman di sini udah capable dan bertanggung jawab untuk posisinya masing-masing. Teman-teman itu ada dari mineral processing, terus ada di lab R&D, ada juga di produksi HPAL, produksi MHP, sampai di tim ESG, Mas. Jadi 22 orang itu cukup diverse juga ya disebarkannya ya. Ini bagian-bagian yang memang cukup krusial juga ya dalam industri pengolahan nikel ini. Betul. Sudah cukup capable ya ternyata ya. Keren. Berarti kita udah siap nih Mbak ceritanya untuk ambil alih teknologi ya ceritanya. Ya, semoga ya, Mas. Semoga ya, oke. Semoga ilmunya bisa diadaptable. Keren. Nah kalau Kak Ardi ini boleh menceritakan juga nih prosesnya, kan selama 3 tahun bekerja sekarang udah naik nih menjadi di level manajerial begitu. Kira-kira apa yang kompetensi apa yang sebenarnya diperlukan untuk menapak jenjang karir di hierarki talenta SDM di PT KMB atau pernikahan ini, Mas? Oke, jadi kalau mau dibilang apa ya, skill yang dibutuhkan gitu ya, kira-kira untuk yang perlu dipersiapkan untuk masuk di level seperti sekarang itu. Jadi memang seperti yang saya tadi ceritakan di awal itu kan kita memang masih berangkatnya dari bawah sebetulnya ya. Jadi tujuannya apa? Biar kita bisa belajar sebetulnya, karena kalau untuk skill akademis ya atau pengetahuan teoritikal yang kita terima di kampus itu bisa dibilang ya cukup lah untuk kita. Tapi ada hal-hal di luar lain ya, seperti misalnya soft skill yang perlu dikembangkan, misalnya bagaimana berkomunikasi dengan bawahan ataupun dengan atasan. Nah itu yang perlu dikembangkan sebetulnya. Nah jadi sebelum masuk ke level manajerial itu, nah itu yang perlu kita pertajam ilmunya, pelajari seperti itu. Nah juga selain itu kita juga perlu belajar banyak untuk soft skill ini. Kalau saya pribadi ya, saya banyak belajar dari luar juga. Jadi tidak hanya di lingkungan pekerjaan, saya meningkatkan soft skill saya ini dengan mengikuti berbagai pelatihan atau pendidikan informal di luar dari lingkungan pekerjaan saya seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk teman-teman yang lain yang sudah ada di level ini kurang lebih sama sih harusnya seperti itu. Keren. Berarti memang perlu juga diimbangi dengan pengetahuan manajerial ya, untuk sampai di struktur birokrasi ini, dari teknis menjadi manajerial. Ada hal-hal yang memang butuh dipelajari. Betul. Ternyata tidak disediakan juga di bangku kuliah, harus belajar sendiri juga. Betul. Oke. Nah kalau berbicara seputar industri mineral khususnya di Indonesia ini, seperti apa kira-kira teman-teman alumni LPDP visinya tuh kalau bicara soal 10-20 tahun ke depan, apakah tetap relevan industri pernikahan ini atau seperti apa? Mungkin dari Kak Stella dulu. Kalau dari saya pribadi sebenarnya sangat relevan ya, Mas. Karena berdasarkan data itu Indonesia itu 30% paling besar kapasitas laterit nikel ore-nya untuk dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang harusnya kita bisa menjadi tonggak untuk energi yang terbarukan. Oke. Harapan saya sih seperti itu. Kalau dari Kak Vincent? Kalau saya terkait dengan 10-20 tahun ke depan ya, jadi kan untuk kayak kalau berbicara dengan data seperti tadi Kak Sela bilang itu terkait dengan kita punya sumber daya alam. Jadi kita kan mengenal potensi negara kita mempunyai sumber daya alam. Ada nih nikelnya, ada raw ore-nya, gimana supaya teknologinya itu kita bisa kayak belajar kuasain. Dari sinilah maksudnya mulai dari kerjasama LPDP dan juga beasiswa ini terbuka. Nah dari sini tuh kita bisa mengukur nih 10 tahun, 20 tahun ke depan berapa banyak engineer-engineer yang akan tercipta kira-kira untuk kita bisa paling tidak membuka satu smelter yang bisa mengelola terlepas dari apakah dia pyrometallurgi ataupun menggunakan teknologi-teknologi yang lain yang mungkin 10-20 tahun ke depan akan terus inovasinya akan terus berkembang. Dan saya kira
dari sini juga kita bisa mungkin 20 tahun ke depan, karena yang lagi hot-hotnya itu kan electrical vehicle ya. Jadi dari bahan baku ini yang kita bisa ciptakan di Indonesia, harapannya melalui hilirisasi juga kita bisa membuka pabrik yang bukan hanya setengah jadi bahan bakunya, tapi juga sampai ke baterainya langsung. Ya kira-kira saya memproyeksikan ya sampai nanti 10-20 tahun ke depan sangat-sangat relevan, dan kita bisa menjadi bukan hanya pemain cadangan, pemain utama lah. Pemain utama, ibarat luar sepak bola ya. Luar biasa. Nah kalau Kak Ardi melihatnya butuh banyak nggak sih engineer di Indonesia ini? Seperti apa kalau Kak Ardi melihat selama berkarir di PT QMB ini, melihat anak-anak Indonesia potensinya seperti apa ke depan, dan jumlahnya apakah memang harus ada gebrakan berapa ribu orang lagi atau seperti apa, Mas? Oke, jadi memang betul ya tadi yang dikatakan sama Kak Vincent, sama Kak Stella juga. Jadi kalau saya lihat sih 10-20 tahun ini justru masih bisa dibilang masih awal ya. Kalau dalam skala perkembangan industri di nasional mungkin itu bisa dibilang jauh lebih dari itu bahkan ya. Karena ya mungkin sudah menjadi pengetahuan umum kenapa nikel sekarang jadi lagi booming-boomingnya ya, karena ini terkait juga dengan misi zero carbon ya di dunia, di mana kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil ini mulai digantikan dengan kendaraan listrik. Kemudian juga di sini nikel hadir karena dia punya kapasitas ya, dengan kapasitas yang baik dalam penyimpanan energi di kendaraan listrik. Nah, kalau untuk terkait dengan engineer yang dibutuhkan tentu saja masih sangat banyak ya. Kembali lagi untuk mencapai rantai produksi sampai ke kendaraan listrik itu kan sebetulnya panjang ya, prosesnya panjang. Ada banyak sekali tahapan-tahapan industri yang dibutuhkan di sana. Nah, QMB ini hanya salah satunya yang dari raw ore, biji nikel laterit sampai ke MHP. Nah, nanti MHP ini butuh lebih banyak pengolahan lagi. Ada butuh banyak rantai industri lagi hingga menjadi kendaraan listrik. Nah, harapannya ke depannya ya negara kita bisa menjadi pemain utama di situ, tidak hanya bahan setengah jadinya tapi juga sampai ke produk akhirnya. Nah, tentu saja dengan banyaknya industri, peluang-peluang di situ untuk engineer juga itu pasti lebih banyak lagi dibutuhkan. Nah, kembali lagi dengan kondisi di Indonesia saat ini kan sebetulnya kita bisa dibilang masih sangat kurang ya. Kalau kita bicara dengan untuk bidang ilmu metalurgi itu sejauh ini kan masih di beberapa kampus ya. Mungkin bisa dihitung jari ya. Mungkin ada di ITB, di kampus-kampus lain. Unjani. Nah, Unjani juga ITS, dan masih terkonsentrasi banyak di Jawa. Nah, baru beberapa 2-3 tahun terakhir itu mulai muncul di Sulawesi, di Universitas Hasanuddin ya. Ada teknik metalurgi itu baru. Dan juga ada politeknik yang juga konsentrasinya ke metalurgi ya. Nah, memang itu sangat banyak dibutuhkan. Makanya salah satu misinya dari GM sendiri ya, dari induk perusahaan QMB itu bagaimana kita bisa menyediakan beasiswa untuk membuka exposure pemuda-pemuda Indonesia, talenta-talenta Indonesia itu di bidang metalurgi, sehingga kita punya misi untuk menyekolahkan pemuda Indonesia yang bertalenta itu sampai 1.000 engineer. Ya, 1.000 engineer yang berkuliah magister ya di Tiongkok untuk S2, dan juga 100 untuk di level doktoral ya, PhD ya. Jadi memang kesempatannya masih sangat banyak, dan bahkan menurut saya jauh lebih dari hanya sekedar 10 atau 20 tahun ke depan. Luar biasa. No wonder ya alumni LPDP ya, udah very selected. Kalau apalagi di Papua ya, kalau melihat tadi cerita Mas Ardi, sebagian besar itu masih terkonsentrasi di Jawa. Bahkan baru 1-2 tahun terakhir ya ada jurusan metalurgi di Sulawesi. Padahal ya mengeruk dan mengolahnya di Sulawesi, nggak ada smelter kayaknya di Pulau Jawa ya. Tapi lebih banyak orang di situ gitu. Memang ada PR besar ya. Apalagi di Papua sendiri ada nggak sih jurusan metalurgi? Kebetulan kalau misalkan di Sulawesi baru buka, berarti di Papua belum ada. Ya, alurnya gitu kan, Jawa, Sulawesi, baru masuk ke Papua, biasanya gitu di semua bidang lah. Iya. Apalagi Kak Vincent kabarnya baru alumni pertama yang betul. kuliah jadi di metalurgi. Dari dosen saya itu mendapatkan informasi, jadi semenjak 2002 pertambangan di Universitas Cendrawasih itu, kemudian nggak tahu ini mungkin nanti bisa di ini, tapi untuk Papua
untuk yang lanjut metalurgi ya, khusus banyak yang memang lanjut S2 tapi khusus di bidang metalurgi dan concern ke hilirisasi ini untuk belajar ke Tiongkok kayaknya baru saya nih. Oke. Tepuk tangan dong Mas Dimas. Keren. Agak bahaya nih. Semoga ada Vincent lainnya ya, betul. jangan Semoga ada Vincent sendirian lainnya, ya, dari Papua. Harapannya sih bisa begitu. Mudah-mudahan ya semakin banyak karena memang ya sumber daya alamnya ada di tempat teman-teman ya. Dan memang Kalau harusnya mau kayak bicara keadilan, maksudnya soal adil kalau dikerugikan kayak Sulawesi sampai Papua itu kan harusnya ya bisa lah ada di universitas-universitas terkait. Mungkin si dosen-dosennya, nah mungkin dari situ, nah mungkin dari saya bisa membuka jalan lah buat teman-teman LPD Friends yang mungkin pengen lanjut S2, rekomendasi nih dari saya. Oke, thank you, keren Kak Vincent. Masuk ini ya, Prof. Masuk. Padahal tadinya mau pesan endorse, tapi ya udah disampaikan. Oke. Nah, kalau pandangan teman-teman tentang LPDP CSU ini, apakah juga sudah cukup nih menjadi jawaban nih, khususnya ke Kak Ardi mungkin ya, untuk isu-isu yang penyediaan talenta atau SDM kita di bidang hilirisasi material di Indonesia. Kira-kira apa hal lain yang bisa pemerintah dukung nih, Mas, untuk penyediaan SDM ini di bidang metalurgi? Oke, jadi kalau untuk program kerjasama khusus ya dari LPDP dengan CSU ataupun dengan industri-industri terkait dengan hilirisasi, itu saya rasa memang sangat tepat sasaran ya. Ada beberapa program yang saat ini sudah berjalan dan itu sangat tepat sasaran. Cuman memang kembali lagi ada banyak cara-cara lain juga yang perlu kita perhatikan terkait dengan mungkin alih teknologi atau persiapan talenta-talenta Indonesia ya untuk agar bisa nanti sepenuhnya memegang kendali gitu untuk industri hilirisasi di dalam negeri. Nah, mungkin kalau dari saya sih lebih ke arah pengawasan ataupun mungkin kebijakan-kebijakan di mana praktek-praktek alih industri yang dilakukan langsung di perusahaan. Nah, itu mungkin perlu lebih banyak concern lagi ya, di bidang itu. Tentu saja sekarang sudah ada, cuman memang kita ya kembali lagi itu mungkin butuh banyak istilahnya peningkatan ya, pengembangan lagi. Itu perlu evaluasi lagi lebih lanjut dan seterusnya. Karena memang kalau saya lihat sebetulnya pemain-pemain yang masuk di dalam negeri ya, salah satunya GM ini, mereka sebetulnya punya komitmen untuk melakukan alih teknologi ya. Tentu saja salah satunya kita bisa lihat dengan program beasiswa ataupun dengan membuka banyak pusat-pusat penelitian ya, salah satunya. Kalau untuk GM sendiri kita ada di Morowali, kita juga ada bekerja sama dengan ITB. Nah, itu saya rasa perlu dari pemerintah lebih banyak lagi istilahnya bagaimana bisa mengintegrasikan agar ini sejalan dengan program-program pemerintah juga sebetulnya. Karena kalau dari industri yang masuk itu saya rasa komitmennya untuk di bidang alih teknologi itu sudah besar seperti itu. Sudah ada pintu sudah terbuka lebar. Sekarang giliran apakah teman-teman LPD Friends di sana mau atau tidak ya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Nah, kira-kira nih dari Kak Ardi, Kak Stella, Kak Vincent yang sudah merasakan ya menjadi alumni dari program beasiswa LPDP CSU ini, mungkin bisa menyampaikan insight nih atau ajakan atau iming-iming ya kepada teman-teman yang masih SMA atau masih kuliah S1 atau sekarang bekerja dan sedang bingung nih mau lanjut studi apa, kenapa mereka perlu untuk gabung di program LPDP CSU ini. Mungkin bisa disampaikan nih. Diiming-imingin aja Mbak LPD Friends ya. Hello Future LPD Friends, buat teman-teman yang masih SMA atau teman-teman yang sekarang lagi S1 dan lulus S1 yang ada niatan untuk lanjut S2, jangan ragu, jangan takut buat join program LPDP CSU karena program ini sangat-sangat inovatif yang memberikan banyak fungsi dari hard skill sampai soft skill buat ilmu kita. Dan jangan ragu untuk menjadi salah satu orang yang mengambil peran penting yang memberi dampak untuk Indonesia. Gimana Mas Ardi? Iya betul yang disampaikan Kak Stella ini. Jadi untuk LPD Friends di luar sana yang masih SMA atau lulus S1, jadi kalau insight dari saya, iming-iming dari saya, kebetulan berdasarkan pengalaman, jadi dari beasiswa ini LPDP CSU ini akhirnya saya bisa menginjak Jakarta. Jadi saya menginjak Jakarta pertama kali 2 tahun lalu pas ngurus visa mau ke Tiongkok.
Nah, jadi dari beasiswa inilah akhirnya saya bisa melihat, oh ternyata Jakarta seluas ini. Nah, jadi kalau iming-iming dari saya, karena sudah dibahas tadi akademisnya nanti dibahas soal kerjanya di sini. Kebetulan karena saya masih anak magang. Nah, nanti di Tiongkok teman-teman akan mendapatkan begitu banyak pandangan-pandangan baru terkait gimana sebenarnya dunia ini luas, terutama di bidang metalurgi, dan bisa jalan-jalan juga menikmati salju dan musim semi dan musim-musim yang lain. Itu kalau dari saya. Oke. Jalan-jalan lah. Oke, kalau dari saya buat teman-teman LPD Friends ya, ini kesempatan yang sangat bagus ya. Tadi selain mungkin dapat banyak pengetahuan di kampus, nanti setelah lulus, nah teman-teman ini ada banyak sekali industri yang menunggu teman-teman untuk masuk. Dan juga tentu saja ketika teman-teman nanti masuk ya bisa dibilang mungkin agak dari sudut pandang yang realistis dan sedikit materialistik. Nah itu mungkin teman-teman nanti bakal dapat privilege banyak privilege ya, khusus karena teman-teman ini kan masih sangat jarang ya dengan skill-skill metalurgi. Betul. Kemudian juga ada banyak industri yang membutuhkan. Nanti tentu saya teman-teman bisa dapat misalnya salary atau gaji yang kompetitif nanti ketika bekerja. Nah itu pasti saya rasa ya. Untuk teman-teman juga untuk jenjang karirnya pasti sangat menjanjikan lah kalau ikut program ini. Oke. Nah kalau untuk diri sendiri nih, kira-kira untuk melihat diri sendiri 10 sampai 20 tahun ke depan, kira-kira apa bentuk aku mau callback teman-teman punya esai, punya life grand map, itu ya life map itu. Nah, apa dalam pandangan Kak Ardi di 10-20 tahun ke depan, Kak Stella 20 tahun ke depan, Kak Vincent 20 tahun ke depan tuh akan menjadi orang yang seperti apa, berkontribusi seperti apa? Mungkin dari Kak Stella dulu boleh. Kok aku Oke, kalau dari saya pribadi sih semoga saya nggak berhenti untuk terus berjuang belajar, Mas, untuk mencari ilmu dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar dan dalam jangka luasnya ya untuk negara. Terus kurang lebih seperti itu aja. isi esainya straight to the point sih, Mas. Memang ingin menjadi ya pribadi yang bermanfaat positif aja untuk lingkungan sekitar sih, Mas. Sekarang juga udah sangat bermanfaat. Ya, terima kasih. Kalau dari Kak Vincent? Kalau dari saya ini ya kameranya ya. Iya, yang ini bisa menyapa hai diriku. Hai diriku 20 Finansius Ardi Samperante yang mungkin 20 tahun lagi menonton ini kembali. Nah, berdasarkan esai dan mapping life saya 10-20 tahun ke depan, semoga Finansius Ardi Samperante yang akan datang bisa menjadi salah satu dosen di Papua di Universitas Cendrawasih dan membuka jurusan teknik metalurgi. Cangkep. Seperti itu. Keren. Kalau dari Kak Ardi? Oke, kalau dari saya buat mungkin proyeksi ya ke diri sendiri di 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi memang kalau dari esai ya atau life grand map yang kita buat kemarin itu ya, itu saya tulis memang di sekitar 5 tahun awal-awal itu saya mau fokus bekerja di industrinya untuk memperdalam ilmu ataupun teknisnya ya. Kemudian setelah itu ya kurang lebih sama sih dengan Kak Stella tadi, kita mencoba untuk menjadi bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Jadi mungkin salah satunya mungkin dengan menularkan ilmu-ilmu yang saya punya ya, ataupun motivasi-motivasi yang saya punya sebelumnya ke anak-anak muda nih, anak-anak muda di Indonesia. Karena gimana pun ya pasti kita dalam beberapa puluh tahun ke depan itu pasti energinya di bidang ini lama-kelamaan pasti akan surut gitu ya, menurun. Jadi ya harus ada yang meneruskan. Jadi motivasi dan juga ilmunya itu harus disampaikan ke teman-teman. Ya boleh mungkin dalam bentuk menjadi dosen ya, dosen pengajar sama kayak Kak Vincent tadi. Kemudian nanti selanjutnya setelah itu saya sebetulnya punya harapan kalau bisa ya saya bisa mengembangkan industri di bidang metalurgi sendiri, industri yang benar-benar dari Indonesia gitu, asli Indonesia. Jadi harapan saya seperti itu sih. Ya entah itu bentuknya nanti sebagai bekerja sama dengan teman-teman yang lain ya atau seperti apa. Nah itu
live grand map saya sih sebetulnya untuk kedepannya. Luar biasa. Turut mendoakan semoga live grand map itu menjadi benar-benar live, benar-benar hidup ya di masa depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi pemain kunci lah di Indonesia ini untuk industri pernikalan di dunia begitu ya. Oke, sebagai penutup nih teman-teman LPD Press dan kakak-kakak narasumber ya, keberadaan dirimu di sini ini kan tidak lepas dari hasil jerih payah keringat yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia nih sebagai donatur ya dalam beasiswa LPDP ini. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan dari kakak-kakak ini kepada rakyat Indonesia yang sudah membiayai teman-teman dalam program beasiswa LPDP ini? Silakan, mungkin di kamera yang mana? Kamera yang itu. Monggo. Terima kasih LPDP, terima kasih untuk semua warga Indonesia. Berkat bantuan dan biaya dari LPDP dan kontribusi dari masyarakat Indonesia, kami bisa menimba ilmu ke negeri Tiongkok dan mampu menjalankan visi pemerintah dan juga LPDP di bidang hilirisasi. Oke, tentu saja ini menjadi motivasi buat kami juga kembali ke Indonesia buat memberikan kontribusi yang nyata ya, terutama di bidang hilirisasi industri logam ya. Kami mungkin terakhir kembali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk LPDP dan juga seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa perbincangan kita bersama Kak Ardi, Kak Stella, dan Kak Vincent ya. Tiga-tiganya merupakan alumni beasiswa LPDP CSU dari batch 1, batch 2, batch 3 yang lagi magang. Jadi memang bisa mengcapture ya cukup diverse pandangan teman-teman dari yang udah berkarir, baru berkarir, dan sedang magang untuk memperkenalkan beasiswa LPDP CSU ini kepada teman-teman LPD Prince yang mungkin sekarang masih bimbang apakah mau lanjut studi di bidang metalurgi khususnya di Tiongkok atau di bidang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk teman-teman, dan sebelum kita tutup mungkin ada sedikit bingkisan produk-produk UMKM ini dari teman-teman LPDP ya, dibawa jauh-jauh dari Jakarta. Jauh-jauh dari ini Jakarta. sedikit dari kami, mungkin kalau size-nya kebesaran kekecilan bisa ditukar-tukar ya. Ya, teman-teman. Besar sih Cukup ini. random soalnya. Oke teman-teman, ini sedikit ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Ardi, Kak Stella, dan Kak Vincent. Dari Kak Ardi, Kak Stella, dan Kak Vincent kita belajar bahwa perjalanan seorang penerima beasiswa LPDP itu bukan hanya soal mengejar gelar, namun juga pulang membawa pengetahuan dan kontribusi nyata untuk bangsa. Hari ini kita bisa melihat sendiri bahwa hilirisasi bukan hanya jargon, namun juga ada orang-orang hebat yang menjadi penggeraknya. Anak-anak Indonesia yang pernah ditempa di kampus top dunia sekarang berada di garis depan industri strategis nasional. Kawasan industri Morowali ini menjadi saksi bahwa investasi terbaik negeri ini adalah investasi pada talenta mudanya. Dan lewat program LPDP CSU kita bisa melihat dampaknya bahwa ada teknologi yang masuk, kapasitas diri yang meningkat, dan yang paling penting mimpi besar bangsa kita untuk berdikari dalam pengolahan sumber daya alamnya semakin nyata. Semoga cerita hari ini bisa jadi pemantik semangat untuk teman-teman LPD Friends, entah yang lagi kuliah atau kerja atau bermimpi melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, karena pada akhirnya masa depan negeri ini ditentukan oleh keberanian teman-teman untuk belajar, berinovasi, dan tentu saja untuk kembali berkontribusi. Terima kasih sudah mendengarkan Lesson LPDP. Jangan lupa subscribe ya YouTube channel LPDP dan follow seluruh media sosial Instagram, Facebook, LinkedIn, atau TikTok, semuanya di follow ya. Teman-teman udah follow kan ya? Udah, siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saya Dimas Sohidi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lain, episode lesson berikutnya. Terima kasih. Thank you.